untuk saat ini Indonesia punya tanggungan utang 7.000 triliun kalau nggak keliru. Saya melihat di literasi dan saya melihat di YouTube itu bahwasanya Indonesia punya utang 7.000 triliun. Tapi ulo salam mulya Hong wilaheng jati nuhuni ajata jati leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Malam ini malam Kamis Wage kalau nggak keliru, tanggal 6 malam 7 bulan Juli. Saya tadi siang walaupun dalam kondisi sakit tapi sempatkan untuk ngesti ya maneges. Sembayangnya orang Jawa itu yang asli-aslinya kan tidak perlu diketahui oleh orang lain. Ini kita harus jujur, saya berkata sembayang bukan sholat ya, mesti bisa dibedakan. Jadi dunia ini saya akan bercerita bahwasanya makin tidak jelas arah dan misi manusia, makin tidak jelas pula misi dan arah berbangsa dan bernegara. Saya kelihatannya itu perlu mengatakan bahwasanya Indonesia patut sangat berhati-hati pada tahun ke depan ya. Ini sudah pertengahan tahun 2022, sebentar lagi menginjak ke tahun 2023. Lalu ke depannya itu tentunya tahun 2024 ada pemilihan umum. Nah, saya menceritakan di sini kita masih sangat-sangat patut waspada dan mencermati siapa calon pemimpin tahun 2024 dan bahkan sampai tahun 2026 ini patut kita waspada. Dalam artian saya tidak akan menakut-takuti ke suasana chaos itu enggak, atau terjadi miss atas pemilu ini, saya tidak. Namun andai kata terjadi pemilu, andai kata terjadi pemilu, kita mesti sangat patut teliti dalam memilih pemimpin. Mengapa saya mengatakan demikian? Sebab Indonesia pada saat ini kita mesti waspada dengan simalakamanya Indonesia. Yang saya maksud simalakamanya Indonesia adalah untuk saat ini Indonesia punya tanggungan utang 7.000 triliun kalau nggak keliru. Saya melihat di literasi dan saya melihat di YouTube itu bahwasanya Indonesia punya utang 7.000 triliun. Lah, dalam menempuh pemilu ini tentu juga perlu pembiayaan yang tepat, yang artinya yang tepat, yang akurat, yang taruhlah tidak menambah hutang. Si malakama yang saya maksud nanti bisalah kita menemukan pemimpin yang sungguh-sungguh bisa memimpin Indonesia, memikirkan bangsa dan negara Indonesia, memikirkan bangsa, tanah air, dan otomatis sekaligus rakyatnya ya. Saya mengatakan utang Indonesia 7.000 triliun inilah yang menyebabkan simalakamanya Indonesia. Yang saya maksud simalakama, mau menambah utang atau akan bertahan dengan mencicil ya. Untuk bisa lajunya sistem pemerintahan ini otomatis perlu dana, sedangkan kita sudah hutang ke luar negeri, taruhlah hutang negara ini sudah 7.000 triliun lah. Yang saya maksud akan menambah utang atau akan bertahan dengan mencicil utang. Lah, menambah utang ini juga beban, mencicil utang dimungkinkan roda pemerintahan ini juga tidak lancar, baik dalam pembangunannya,
baik dalam ibaratnya sosial kemasyarakatannya, ekonominya dan sebagainya, ini sangat-sangat mempengaruhi lah. Manakala sudah kita itu sudah defisit atau kekurangan dana ini, posisi kita akan seperti apa? Apa kita akan bertahan atau kita akan nambah utang lagi? Ini perlu kita pikirkan. Artinya apapun alasannya, sekarang secara konstitusional masih dalam era demokrasi, sehingga kita mau tidak mau memilih pemimpin yang telah ditentukan oleh perahu-perahu ini, ya taruhlah kendaraan politiknya, yaitu ada partai-partai ini, ada PDIP, ada Golkar dan sebagainya. Ini mau tidak mau kita mesti melalui proses pemilihan presiden. Yang menentukan jago ini adalah partai politik. Lah, partai politik ini yang saya maksud mesti sangat berhati-hati sekali dalam memilih jagonya. Sekali lagi, tidaklah itu kepada Bu Megawati sebagai ketua umum, tidaklah itu kepada Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Lah, ini yang saya maksud bahwasanya ketua umum partai politik ini mesti sangat berhati-hati dalam memilih jago, karena rakyat ini kan hanya mengikuti apa pilihan daripada ketua umum ini. Ada koalisi, ada yang beberapa, ini mesti sangat berhati-hati dalam menentukan pemimpin atau calon presiden tahun 2024. Yang saya maksud, sebab Indonesia ini sudah jelas menurut saya tidak bisa dibohongi lagi, tidak bisa ditutup-tutupi lagi, bahwasanya sekarang utang Indonesia ini 7.000 triliun. Ini yang menyebabkan si malakama. Si malakama yang saya maksud akan menambah utang atau mengurangi utang. Lah, ini semestinya para ketua umum ini dalam menyodorkan memilih calon presiden ini, semestinya nanti terpublish alangkah baiknya ke masyarakat. Artinya calon presiden yang terpilih oleh ketua umum, ya tentunya melalui proses musyawarah mufakat nantinya, mesti bisa ditaji, kalau istilah Jawa itu diberikan briefing. Intinya Indonesia ini loh, utang sudah 7.000 triliun, engkau nantinya kamu akan memimpin negara dengan cara menambah utang atau mengurangi utang atau dalam posisi statis. Karena yang saya katakan demikian, masyarakat ini adalah sangat menanti pemimpin yang betul-betul bisa membawa kesejahteraan masyarakat, membawa masyarakat ke arah yang lebih jelas dalam hidup di muka bumi ini, terutama dalam berbangsa dan bernegara. Tidak lain dan tidak bukan adalah rujukannya terterapkannya Pancasila yang murni dan konsekuen. Lah, ini pokok bagi para ketua umum partai menurut saya, bahwasanya dalam menyodorkan atau memilih pemimpin calon presiden ini, ya dengan cara musyawarah mufakat ini, tentunya ada syarat-syarat tertentu yang tidak menambah taruhlah utang. Kalau ini usulan saya, taruhlah tidak menambah utang lagi, dan lalu bagaimana punya konsep jitu untuk bisa mengatasi ekonomi Indonesia agar tidak menambah hutang, namun kalau bisa itu bisa mencicil utang. Lah, masyarakat di bawah, saya yakin masyarakat ini telah sangat mendambakan pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat, dalam arti sejahtera lahirnya dan sejahtera batinnya. Lah, selama ini masyarakat bisa jadi merasa makmur, ya, namun kesejahteraan lahir dan batinnya saya rasa belum terpenuhi. Yang saya maksud, untuk kedepannya ini Indonesia menghadapi si malakama dalam arti antara membayar hutang atau menambah utang atau mengurangi hutang, atau minimal dalam posisi tetap utang segitu namun bisa menyicil. Lah, ini pokok bagi para ketua umum menurut saya, ya menurut saya sangat patut ditawarkan kepada calon
presiden yang tentunya terpilih oleh partai itu untuk bisa membawa Indonesia lebih sejahtera, lebih makmur, lebih taruhlah terkondisikan dari segi ekonominya. Intinya masyarakat ini butuh pemimpin yang bisa memayu hayuning bawono, tidaklah perlu menurut saya terlalu banyak konsep, namun nantinya beban utang itu menambah, dan tidak lain tidak bukan beban utang ini akan terwariskan kepada generasi Indonesia yang berikutnya. Artinya saya dalam kali ini waspada Indonesia atas si malakama penambahan utang, dan lalu waspada pula Indonesia ini ya akan taruhlah kemerosotan ekonomi yang tajam namun bisa bertahan. Artinya bagaimana kita, ketentuannya otomatis nanti pada calon pemimpin Indonesia tahun 2024 yang otomatis ditentukan oleh ketua umum partai-partai politik yang punya hak-hak pilih untuk memilih calon presiden ini. Tentunya jangan sembarangan, dan calon presiden ini tentunya uji kelayakannya adalah tidak hanya dari segi materi saja, namun juga segi kejujurannya, segi tingkatan niat pengabdiannya kepada nusa bangsa dan negara. Jadi yang pada prinsipnya waspada Indonesia atas si malakama utang Indonesia pada pemilihan umum tahun 2024. Saya nitip pesan kepada para ketua umum ini untuk memilih calon presiden yang sungguh-sungguh ingin memperbaiki Indonesia, melepaskan jerat dari tali utang, bukan tali utang, tali utang, agar Indonesia kedepannya lebih sejahtera. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sanur Bali,